Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Junior Widianto dengan NIM 2018-051-0318. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran Islamic Development Bank melalui mekanisme reverse linkage dalam pengembangan kerjasama pembangunan antar negara selatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tulisan saya yang berjudul Peran Islamic Development Bank melalui mekanisme reverse linkage dalam pengembangan kerjasama pembangunan antar negara selatan. Memasuki latar belakang, saya mengambil yang pertama adalah konsep pembangunan. Pembangunan sendiri diartikan sebagai istilah yang merujuk kepada pengharapan atau sebuah jalan way dan merupakan sebuah instrumen atau alat yang digunakan oleh aktor negara untuk kemudian dapat memenuhi dan mencapai kepentingan nasionalnya yang sudah dikonstruksikan dan dibentuk sedemikian rupa. Namun, definisi pembangunan itu sendiri cenderung kental dengan konstruksi sosial, di mana negara-negara Eropa dan negara-negara Barat cenderung untuk mendefinisikan pembangunan itu dengan definisi yang mereka inginkan, di mana pembangunan menurut mereka adalah dekat dengan modernity atau modernitas. Dikarenakan konstruksi yang sedemikian rupa, maka adanya single approach atau pendekatan yang single atau satu arah saja yang menghasilkan berbagai macam dikotomi atau hasil konstruksi. Salah satunya ialah adanya konsep North dan juga South dari state itu sendiri, penggolongan. Konsep North dan juga South ini cenderung sangat berbeda satu sama lain. Negara-negara North adalah negara-negara yang maju yang memiliki power yang kuat untuk merubah konstelasi internasional yang sudah ada. Sementara negara South itu adalah negara-negara berkembang atau bahkan terbelakang. Negara-negara South atau negara-negara Selatan ini memiliki persamaan isu yang sama. Islamic Development Bank sebagai institusi ekonomi internasional dalam lingkup multilateral yang kemudian mengurusi mengenai perkembangan pembangunan itu sendiri melihat adanya persamaan isu antar negara-negara selatan ini dan berbagai permasalahan yang dirasakan oleh negara selatan yang kemudian Islamic Development Bank membuat suatu mekanisme kerjasama yaitu reverse linkage. Rumusan masalah yang saya angkat dalam tulisan ini yaitu adalah bagaimana peran Islamic Development Bank melalui mekanisme reverse linkage dalam pengembangan kerjasama pembangunan antar negara selatan. Kerangka konsep atau teori yang saya ambil yaitu adalah teori neoliberal institusionalisme. Saya lebih menekankan kepada kerangka triangular kerjasama selatan-selatan. Teori neoliberal institusionalisme ini merupakan teori yang dikembangkan oleh kritik-kritik pengembangan dari teori sebelumnya yaitu teori liberalisme itu sendiri. Neoliberal institusionalisme kemudian cenderung melihat bahwa suatu negara akan mau untuk bekerja sama dikarenakan konsep keuntungan yang absolut, bukan keuntungan yang relatif, di mana keuntungan absolut adalah negara-negara yang bekerja sama mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sama. Kecenderungan untuk maunya bekerja sama antar negara dikarenakan konsep absolut ini menimbulkan interdependensi dan dapat terlihat di sebelah samping yaitu ada diagram di mana organisasi atau institusi internasional sebagai wadah dari kerjasama antar negara-negara selatan ini dapat diaplikasikan dengan Islamic Development Bank itu sendiri sebagai suatu organisasi atau institusi internasional yang kemudian mewadahi kerjasama berbagai negara-negara selatan. Kerangka konsep yang kedua adalah saya menggunakan konsep organisasi internasional yang merupakan pemanjangan tangan dari teori neoliberal institusionalisme itu sendiri. Organisasi internasional merupakan salah satu konsep yang kemudian dapat dikatakan mampu untuk menjawab tantangan dunia hingga saat ini, terutama menjaga perdamaian dunia dan juga sebagai wadah kerjasama. Setiap organisasi internasional sendiri memiliki payung fungsi utama untuk memberikan wadah kerjasama di antara negara-negara anggotanya. Mengutip dari Harold K. Jacobson, yaitu ada fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuatan peralatan, fungsi pengawasan, dan juga fungsi operasional. Yang kemudian konsep dari Harold K. Jacobson ini saya aplikasikan untuk menganalisa hasil temuan saya. Memasuki ke hasil temuan, yaitu yang pertama fungsi informasi, di mana suatu organisasi atau institusi internasional akan mengumpulkan, menganalisa, dan menyediakan wadah dalam pertukaran dominasi atau informasi itu sendiri. Dalam hal ini, Islamic Development Bank dengan dibentuknya resource center untuk mengumpulkan, memvalidasi, dan membagikan data. Ada lebih dari 100 resource center yang didirikan di negara-negara selatan seperti Tunisia, India, Indonesia, dan yang saya contohkan ini adalah Pakistan. Yang kedua adalah adanya fungsi normatif. Yang pertama adalah adanya strategic alignment, di mana kerjasama Islamic Development Bank melalui mekanisme reverse linkage cenderung dilihat dari kebutuhan-kebutuhan lokal yang ada di setiap negara. Apa yang dibutuhkan oleh negara kemudian digunakan sebagai kerjasama. Yang kedua adalah inclusiveness, di mana menekankan kepada seluruh negara untuk dapat berperan, memberikan ataupun dibantu dari berbagai aspek. Yang ketiga adalah win-win arrangement, di mana negara melalui mekanisme reverse linkage memiliki sesuatu yang diperoleh dari kerjasama ini. Jadi ada proses di dalamnya, jadi ada hubungan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ownership dan komitmen, di mana negara penerima juga harus ikut bersedia untuk berperan dalam mengawasi, memastikan implementasi yang diberikan, sumber daya yang diberikan itu lancar dan efektif. Yang kelima adalah peer-to-peer approach, di mana negara penerima dan negara pemberi bantuan kemudian harus melewati konsultasi peer-to-peer. Yang dimaksudkan adalah konsultasi analisa mengenai aspek apa yang dibutuhkan dan juga permasalahan apa yang kemudian harus diselesaikan dan juga dicocokkan mengenai sumber daya yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
Yang terakhir adalah fungsi operasional. Yang pertama adalah konvergensi dan komplementaritas. Di sini lebih menguatkan ke lapangan, di mana pemerintah negara anggota tersebut bekerja sama dengan Islamic Development Banks untuk kemudian dan juga berbagi pemangku kepentingan nasional yang dapat terlibat dalam kerjasama ini. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi. Kecenderungannya ini adalah untuk memperkuat pendekatan di antara negara yang bekerja sama satu sama lain untuk kemudian memberikan suatu rancangan, pemantauan, bahkan evaluasi proyek, agenda bersama atau permasalahan yang ingin diselesaikan seperti itu. Yang ketiga adalah kapitalisasi pada pengetahuan dan komunikasi bersama, di mana pemanfaatan pengetahuan untuk meningkatkan pekerjaan dan mengkomunikasikan berbagai agenda untuk branding yang dilakukan dengan visi, misi, dan tujuan yang utama, sehingga dapat terlihat sumber daya apa saja yang dapat digunakan dan juga sesuai atau tidaknya dengan visi, misi, dan tujuan dari kerjasama mekanisme reverse linkage itu sendiri. Yang terakhir adalah kesimpulan bahwa pembangunan dan konstruksi mengenai pembangunan itu sendiri muncul adanya konsep negara utara dan juga selatan, North dan South, di mana negara-negara South ini memiliki kesamaan isu yang sama dan permasalahan yang sama, yang kemudian dijadikan landasan untuk negara-negara South atau negara-negara selatan ini untuk bekerja sama satu sama lain. Islamic Development Bank sendiri merupakan institusi internasional yang kemudian menyediakan framework kerjasama multilateral antar negara selatan ini yang bernama mekanisme reverse linkage. ISDB sendiri kemudian berperan dari segi fungsi yang sudah saya sebutkan, yaitu informasi, normatif, dan juga operasional untuk kemudian mewadahi kerjasama antar negara selatan. Dengan adanya kerjasama yang diberikan atau diwadahi oleh ISDB itu sendiri, maka ada ilmu dan sumber daya, teknologi, dan lain sebagainya antar negara selatan yang dapat didistribusikan secara baik dan berjalan secara maksimal yang kemudian dapat membangun negara-negara selatan itu sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.